Ya, kembali bersama kami, kita lanjutkan kembali perbincangan di tokoh kita bersama dengan Chief the Mission dari Asian Games 2018, Pak Syafruddin. Tadi saya bertanya mengenai adakah cabang-cabang olahraga yang menjadi unggulan untuk Asian Games 2018 ini? Iya, jadi memang dari 46 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, yang 462 event nanti itu, memang bagi kontingen Indonesia itu harapan besarnya itu sebenarnya di semua cabang olahraga. Nggak boleh kita menyepelekan. Jadi dianak emaskan gitu boleh, ya? Tidak boleh. Karena banyak kejutan. Ya. Saya contohkan sejarah. Ya. Saya memimpin kontingen karate di SEA Games 2011. Ya. Saya chief the mission-nya, saya ketua kontingennya. Waktu itu target dikasih hanya 4 medali emas. Nah, tapi saya poles selama 6 bulan atlet-atlet itu. Dari 12 event yang dipertandingkan, alhamdulillah kita meraih 10 medali emas. Ya, waktu itu. Jadi jangan menganggap remeh cabur-cabur lain. Saya contohkan di Liga Indonesia, sepak bola Indonesia, tim Bayangkara FC itu adalah underdog. Tidak diperhitungkan. Tapi bisa juara Liga Indonesia. Ya. Oleh karena itu, cabang olahraga sebenarnya tidak ada yang dianaktirikan. Atau tidak ada kita berharap kepada ini, sekian ini, sekian ini. Ini tidak ada harapan di sini. Bisa saja buat kejutan. Antara lain saya contohkan untuk Asian Games. Tinju misalnya. Tinju saya dapat list dari KONI, dari Kemenpora. Tinju nggak ada dicatat di situ. Terus terang aja. Tapi saya yakin tinju akan mempersembahkan medali emas di apa namanya di Asian Games nanti 2018. Walaupun di listnya saya terus terang saya udah terima 15 cabang olahraga yang diprioritaskan gitu istilahnya. Ya, yang diharapkan. Yang diharapkan. Semuanya diprioritaskan. Tapi Indonesia mengharapkan di situ. Mungkin ada kalkulasinya lah, hitungan-hitungannya. Tapi saya yakin walaupun tinju tidak ada list, baru aja saya dapat berita dari India, sekarang kan turnamen tinju internasional di India. Sekarang ini, Ketua Pertina lapor saya udah dapat medali emas 1, juara dunia itu. Ya, tinju kita dan menang TKO. Nah, ini tadi baru aja saya dapat WA sebelum saya masuk sini. Nah, jadi saya melihat tinju akan mendapat medali emas. 1 medali emas minimal. Ya. Bisa saja 2. Tapi walaupun tidak ada list ya, oleh karenanya saya tidak begitu mempertimbangkan list itu. Saya tidak. Antara lain yang di list itu ya pasti bulu tangkis. Karena itu kejayaan olahraga Indonesia dan kebanggaan Indonesia ada di bulu tangkis. Ada panahan, ada angkat besi karena juara di perak di Olimpiade. Kemudian ada beberapa lah atletik kita juga mempersembahkan juga. Para layang ada olahraga di laut macam-macam. Saya udah lihat listnya itu dan jumlah medalinya sudah di list juga sudah saya tahu betul. Tapi saya sebagai pimpinan kontingen tentu saya tidak akan menganaktirikan yang tidak masuk list ya. Anak-anak saya di atlet. Atlet sama semua di mata saya. Oleh karena itu semua cabang olahraga saya akan datangin dan saya akan urus. Saya tidak terpengaruh dengan hanya 15 cabang olahraga. Karena saya yakin ada cabang olahraga lain yang akan mempersembahkan medali emas di luar daripada yang diharapkan. Nah, itu. Baik. Nah, karena kita juga bicara tadi mengenai prestasi gitu ya. Tampaknya kan publik juga melihat ini kok prestasi kita di baik SEA Games yang kemarin, kemudian Asian Games gitu ya. Kok sebenarnya menurun, apa sih sebenarnya faktor atau adakah kendala gitu? Begini, ada beberapa indikator. Ini karena saya pengalaman ya. Saya pengalaman berkecimpung di dunia olahraga. Saya 5 tahun di KONI mengurusi organisasi sekaligus mengurusi cabang olahraga dan tentu bersentuhan langsung dengan atlet-atlet. Saya tahu betul psikologinya atlet kita. Psikologinya bagaimana pelatih kita, para ofisial. Saya sekarang masih mengurusi paling tidak 6 cabang olahraga. Saya ketua dewan pembina di 6 cabang olahraga. Jadi psikologi atlet itu harus menyatu dengan
pelatihnya, harus menyatu dengan ofisialnya, harus menyatu dengan pimpinannya, kontingennya. Kalau ini saya sekarang CDM ya saya harus menyatu. Keinginan atlet kita itu hanya menginginkan prestasi, tidak terlalu banyak macam dia. Yang penting, oleh karena itu kewajiban kita memenuhi kebutuhan dia. Nah, itu. Nah, kebutuhan dia tentu sepele saja. Kebutuhan dia paling kehidupan dia, ya, makan dan minum, tentu vitamin dia seperti apa. Nah, dan yang terakhir sekali harapan dia apa setelah dia pensiun jadi atlet. Nah ini tugas pemerintah, tugas kita semua. Ya, jangan sampai, nah, itulah yang memotivasi dia. Nah, kesejahteraan ya artinya. Syukur alhamdulillah sekarang pemerintah sudah sangat memperhatikan bahwa para atlet ini akan ada yang jadikan PNS. Ya. Polri juga siap menampung para atlet untuk menjadi anggota Polri. Dan atlet sepak bola Bayangkara itu yang masih memenuhi syarat masuk polisi semua itu. Nah, di TNI juga teman-teman di TNI. Jadi paling tidak ada 3 institusi yang sekarang akan memberikan harapan, hope bagi para atlet kita, yaitu menjadi PNS, tentu Kementerian PAN sudah mempersiapkan formulanya, TNI sudah pasti, Polri sudah pasti. Paling itu ada kehidupannya dia, ada pekerjaannya dia. Pasca setelah dia nanti pensiun jadi atlet. Itu ujungnya sebenarnya. Bagi dia sehari-hari dia yang penting dia tercukupi makan minumnya, gizinya, vitaminnya, terus sedikit mungkin uang sakunya, kan bonus gitu ya Pak. Untuk orang berkeluarga tentu akan menghidupi anak istrinya, tentu akan mengongkosi orang tuanya manakala orang tuanya sakit membutuhkan. Terus kalau dia berhasil tentu ada support ya berupa bonus ya dari semua kalangan, tentu bukan hanya pemerintah. Ya kita sebagai anak bangsa kalau kita punya kelebihan ya kita beri bonus lah. Karena begini Mbak, untuk membuat bangsa kita itu disegani, dihormati, itu hanya ada 3 yang harus kita capai. Pertama, ekonomi kita harus bagus. Kuat ekonomi suatu negara itu, negara lain akan segan. Wah ini kuat sekali ekonominya. Wah ini Cina kuat sekali ekonomi. Segan kita sama Cina. Amerika segan kita Amerika. Eropa kita segan. Yang kedua, militernya, angkatan bersenjatanya kuat. Wah ini Amerika kuat sekali senjatanya, punya armada ke-7 dan sebagainya. Segan orang. Yang ketiga, kalau kita nggak bisa penuh itu, olahraganya kuat. Olahraganya kuat. Coba bayangkan negara Kamerun, mungkin cari di peta di Afrika nggak ketemu kita negara Kamerun. Tapi begitu dia masuk final sepak bola dunia dan mengalahkan Argentina, Kamerun dicari itu di peta. Dan sampai sekarang Kamerun dikenal oleh dunia. Itu tidak menjuarai sepak bola dunia. Nah, itulah pentingnya olahraga. Indonesia dalam 50 tahun dekade itu dikenal karena olahraganya namanya bulu tangkis. Nah, 50 tahun terakhir. Karena kita selalu menjuarai All England, juara dunia, juara Olimpiade, juara apa saja, turnamen dunia. Kita pasti ada perwakilannya di sana. Nah, walaupun sempat merosot tajam, sekarang bangkit lagi. Nah, itu kira-kira Pak, pandangan saya.